media pembelajaran matematika dengan SPSS. Sebelum melangkah lebih lanjut, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih SPSS itu. SPSS merupakan sebuah aplikasi atau software yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik. SPSS ini adalah software yang paling banyak digunakan dalam analisis statistik. Selain analisis statistik, SPSS juga sebagai sistem manajemen data atau digunakan untuk pengolahan data. Akronim dari SPSS yang versi original adalah Statistical Package for the Social Science. Nah, yang baru yang sekarang kita gunakan akronimnya sudah berubah, yaitu Statistical Product and Service Solution. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang SPSS. Kenapa kita harus menggunakan SPSS? Jadi, pada dasarnya fungsi SPSS ini adalah untuk analisis statistik atau untuk mengelola data. Kelebihan dari SPSS ini, kita dapat kemudahan dalam pengoperasiannya. Dalam hal fitur-fitur yang ada dalam SPSS itu sangat mudah untuk digunakan. SPSS menyediakan beberapa fasilitas dalam aplikasinya. Nah, beberapa diantaranya yaitu ada data editor. Data editor ialah sebuah jendela untuk pengolahan data. Jadi, dari data editor ini kita bisa mengelola data kita, dan ini dirancang sedemikian rupa seperti aplikasi Microsoft Excel. Di sini kita dapat memasukkan, mengedit, menampilkan data, maupun mendefinisikan data. Selanjutnya, fitur lainnya, viewer atau jendela viewer ini memungkinkan user untuk melihat hasil proses. Jadi, kalau di istilah lainnya adalah output. Jadi, viewer ini menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output atau hasil dari pengolahan data. Dan di sini dapat memudahkan kita untuk mendistribusikan pengolahan SPSS ke aplikasi lain. Misalkan kita ingin mengekspornya ke Microsoft Word atau ke PDF, ini sangat bisa. Kemudian fitur lainnya, multidimensional atau pivot table. Fasilitas ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasikan tabel dengan pengaturan baris, kolom maupun layernya. Selain itu, ada fitur lainnya yaitu High Resolution Graphics. Jadi, dalam menampilkan pie chart, bar chart, histogram maupun 3D grafik dan tampilan lainnya menggunakan grafikal yang bersolusi tinggi sehingga tampilan sangat baik. Selanjutnya, fasilitas database access. User dapat memperoleh informasi dari database dengan menggunakan database user yang disediakan. Kemudian ada fitur data transformation. Fasilitas ini akan membantu kita untuk memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, menambahkan dan lainnya. Selain itu ada fasilitas interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambahkan efisiensi dengan memudahkan kita dalam mengekstra data dan menganalisis database relasional. Selanjutnya ada fasilitas moving dan multiplicity. Fasilitas ini dapat membuat visualisasi data itu dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya menggunakan tipe bar, V, atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Dan multiplicity adalah SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, yang terakhir ada analisis elektronik distribusi. Fasilitas ini kita menggunakan SPSS for Service, jadi aplikasi yang multi-user. Fungsinya adalah untuk menganalisis
file-file data yang sangat besar dan langsung remove dari server. Dan untuk elektronik distribusi, kita bisa mengirimkan output atau laporan secara elektronik menggunakan tombol pengiriman data. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Bagaimana sih sejarah SPSS? SPSS dimulai pada tahun 1968. 3 orang pemuda yaitu Norman Honey, Deadband, dan Hot Laiho yang merupakan mahasiswa Stanford University, California melakukan sebuah proyek dengan seorang profesor ilmu politik. Nah, dalam proyek tersebut mereka membuat sebuah software dan merilis sebuah software yang diberi nama SPSS. Nah, mereka merilis SPSS ini pertama kali. Pada awalnya, SPSS hanya digunakan untuk analisis statistik ilmu sosial. Nah, barulah seiring berjalannya waktu, SPSS ini mulai digunakan pada penelitian pasar, perusahaan survei, penelitian kesehatan, pemerintah, pendidikan, maupun organisasi pemasaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2009, SPSS diakuisisi atau dibeli oleh IBM Corporation. Nah, IBM Corporation ini merupakan salah satu perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Setelah diakuisisi oleh IBM Corporation, SPSS lebih digunakan pada Predictive Analytics Software Statistic atau disingkat dengan PASW. Selanjutnya, pada 2015, SPSS berubah nama menjadi IBM SPSS Statistik. Dia akan dijelaskan oleh teman saya tentang IBM SPSS terbaru. Jadi teman-teman bisa mendownload software SPSS ini melalui laman website ini, atau juga bisa menggunakan scan barcode ini untuk menuju ke laman website tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yakni tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi SPSS. Tampilan pertama yang akan muncul ketika teman-teman membuka aplikasi SPSS akan keluar layar seperti ini. Perhatikan bagian pojok bawah ini, ada yang namanya data view dan juga variable view. Bedanya, kalau data view ini digunakan untuk menginput data atau memasukkan data, sedangkan variable view ini untuk ngasih nama pada data. Di sini kan ada banyak menu, ada file, edit, dan lain sebagainya. Untuk file ini gunanya untuk manajemen file seperti save, export, dan import file, dan lain sebagainya. Sedangkan edit untuk mengedit data. Nah, tapi di sini karena kelompok kami materinya yaitu tentang bagaimana caranya mencari mean, median, dan rata-rata dari suatu data, maka menu yang akan kita gunakan adalah analyze. Untuk menu-menu yang lain bisa teman-teman searching sendiri nanti di Google. Di sini kami sudah menyiapkan data, yaitu data tentang nilai ujian statistika. Ini datanya tinggal kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke data view. Nah, setelah seperti ini kita ubah ya, yang awalnya var 0001 ini kita ubah ke variable view. Bagian name ini kita kasih inisial saja, misalnya inisial X. Karena kalau di name itu dia tidak bisa menggunakan spasi. Beda lagi dengan yang di label baru kita jelaskan kalau X itu maksudnya adalah nilai ujian statistika. Gitu. Nah, tadi di data view ini ada desimalnya, kita hilangkan desimal. Di bagian desimal ini kita turunkan menjadi 0. Nah, desimal hilang dan yang awalnya variabel sudah berubah menjadi X. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kita pilih Frequencies. Kita klik, nah di kotak Frequencies ini kita pindahkan nilai ujian statistika ke kolom variabel dengan cara klik anak panah. Kemudian di sini, di samping ini kan ada statistik, chart, dan sebagainya. Kita klik yang statistik. Ada banyak option, teman-teman bisa pilih. Misal kita ingin tahu kuartilnya, kita centang. Kita ingin tahu min-nya, median, mutu, ini semuanya tinggal kita centang saja.
variance, ada rank, nilai maksimum dan juga minimum. Kalau kita pengen tahu tentang pemiringannya pun juga bisa kita centang. Terus kita klik continue. Habis itu beralih ke option yang chart. Nah, di sini untuk diagram ya, ada bar, ada pi, ada histogram. Kita pilih yang histogram. Terus kalau misalnya pengen tahu kurva normalnya, ini juga bisa kita centang, continue. Setelah itu kita klik OK. Hasilnya muncul seperti ini. Nah, di sini nilai ujian statistika, berarti data itu adalah data yang valid karena valid 15, missingnya 0. Minnya udah ketemu 77, mediannya 78 sampai ke persentilnya. Terus di bagian bawah ini, nah ini bentuk dari histogram dari data yang di awal tadi. Ini untuk kurva normalnya. Karena kita kan pengen tahu juga nih deskriptif statistiknya. Kita beralih lagi ke menu yang awal. Klik analyze, pilih deskriptif statistik, pilih yang deskriptif. Langkahnya sama, ini kita pindahkan ke kolom variabel, kemudian pilih yang option. Ini tinggal kita centang saja bagian mana yang ingin kita tahu. Kemudian klik continue, setelah itu kita klik OK. Muncul deskriptif. Kan sama seperti tadi ya. Ini n statistik, maksudnya adalah banyaknya data itu ada 15. Kemudian ada rank statistik. Ingat ya, rank itu bisa kita cari dengan cara nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai minimumnya adalah 50, sedangkan nilai maksimumnya 96. Ini untuk min yang sudah ketemu, standar deviasinya sudah ketemu, variansnya sudah ketemu. Lalu kita ingin menyimpan. Cara menyimpannya ke file, kemudian pilih export. Nah, di sini kita tinggal milih tipe, mau tipe apa. Ini bisa kita simpan berupa Excel bisa, PowerPoint bisa, tapi di sini kita pakai Word saja supaya mudah untuk diedit. Kemudian klik browse. Nah, silakan disimpan di file mana saja. Bisa kita simpan di file media ICT. Kita tulis hasil nilai ujian SPSS. Save. Ya, klik OK. Sudah muncul di sini, kita coba buka. Nah, ini ya, kan kalau di Word itu dia bisa diedit dan juga bisa di print. Gitu. Ini bisa kita edit. Kalau yang di sini tadi itu nggak bisa kita edit datanya. Tuh, bisa diedit. Cukup mudah kan? Nah, tapi kalau misalnya mau disimpan manual biasa, ini juga bisa. Ini kita klik yes. Kita kasih nama misal hasil SPSS ujian. Kita simpan di sini. Save. Sudah kesimpan. Coba ya kita cek yang tadi. Ini. Nah, ini seperti ini, kayak yang awal tadi ya. Nah, cukup mudah kan untuk menggunakan aplikasi SPSS ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.